Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Sobat MI. Selamat datang di PodMi, Podcast Mengenal Indonesia. Pada episode kali ini, PodMi akan membahas mengenai mengabdi untuk Indonesia. Jadi kita akan mengulik serba-serbi mengenai relawan project by Kami Foundation. Nah, nama saya Diva Nurakmelia, biasa dipanggil Diva, merupakan dari salah satu tim content creator intern batch 5 dari Mengenal Indonesia. Nah, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Kali ini, aku nggak sendirian. Jadi aku udah ditemani oleh narasumber cantik kita yang udah hadir sekarang ini. Halo, Kak Neda. Apa kabar, Kak? Halo Kak Diva, baik, Alhamdulillah. Kak Diva gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin kita boleh perkenalan lebih dalam ya sama narasumber cantik kita ini. Boleh banget tuh. Selamat siang, pagi, dan malam ya, pokoknya dimanapun teman-teman berada dan zona waktu apapun itu. Kenalin, aku Nadrah Tufata, tapi biasa dipanggil Neda. Dan kebetulan aku memang tertarik banget dan sangat-sangat gimana ya, bisa dibilang cukup pecandu dari kegiatan sosial gitu, terutama pengabdian masyarakat. Ya nantinya akan kita bahas lebih lanjut ya, Kak Diva, gitu. Wah, seru banget ya, pecandu ya, pecandu kegiatan sosial ya. Kan Ida ini emang dari eh, jiwanya aja, dari suaranya udah sangat-sangat jiwa-jiwa sosialnya itu udah nampak banget ya teman-teman ya. Nah jadi mau mau nanya-nanya banyak nih sama Kaneda. Kaneda nih sekarang kegiatannya lagi ngapain aja nih Kak? Lagi sibuk apa Kak? Oke, kalau misalnya kesibukan sih, kebetulan saya mahasiswa akhir ya, pejuang mahasiswa akhir juga, dan selain akademik tentunya masih aktif menduduki jabatan strategis di himpunan mahasiswa jurusan, terus juga aktif di dua organisasi lainnya di eksternal kampus, itu ada Kami Foundation dan juga satu lagi itu Genbi, award dari Bank Indonesia scholarship gitu. Selain menjadi mahasiswa akhir nih, Kaneda ini juga aktif di kampus maupun luar kampus. Keren banget ya Kaneda. Jadi tadi Kaneda ada bilang aktif di Kami Foundation. Nah, Kami Foundation ini sebenarnya apa sih, Kak? Oke, kalau boleh cerita sedikit soal Kami Foundation, mungkin teman-teman di sini ada yang sebagian udah tahu, ada mungkin yang belum tahu. Jadi mungkin aku mau recall sedikit nih untuk reminder juga dan juga ngejelasin ke teman-teman yang belum tahu apa itu Kami Foundation. Jadi Kami Foundation itu merupakan sebuah yayasan, itu karya anak milenial Indonesia namanya, yang itu berdiri 3 tahun yang lalu, sekitar tahun 2020 ya, di saat pandemi. Dan sebenarnya tujuan utama dari Kami Foundation ini adalah mewadahi segala bentuk kreativitas dan juga ibaratnya memberdayakan pemuda-pemudi yang ada di Indonesia yang ingin meningkatkan minat bakatnya juga dan juga bisa menyalurkan minat bakatnya lewat kegiatan-kegiatan yang ada di Kami Foundation. Dan apa aja sih kegiatan yang ada di Kami Foundation? Dua di antaranya itu ada Milenial Mengabdi, Bakti Milenial, ada juga namanya International Millennial Summit, dan juga Kami Swear ya, kurang lebih itu brand produk pakaian dari Kami Foundation. Tapi kalau misalnya boleh menyimpulkan, jadi sebenarnya Kami Foundation ini fokus kegiatan itu lebih ke kegiatan sosial yang nantinya juga mencakup kegiatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kayak gitu. Dan kebetulan banget nih, alhamdulillah Kami Foundation juga punya Dewan Penasihat, itu Bapak Sandiaga Uno ya, Menteri Ekonomi, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Indonesia, kayak gitu Kak Diva. Keren banget ya teman-teman. Jadi, hmm, mau nanya lagi nih Kak, hal apa yang membuat Kakak menjadi relawan di Kami Foundation ini? Dan Kakak, kalau dilihat dari CV Kakak nih, Kakak juga udah mengikuti Bakti Milenial, kemudian Milenial Mengabdi gitu, dengan Kakak tergabung di Kami Foundation ini. Boleh dong Kak?
dijelasin, Kak? Oke, jadi apa sih alasannya bisa ikut kegiatan sosial, khususnya kerelawanan Handicap Foundation? Sebenarnya itu bermula di 2020 akhir, itu aku nggak sengaja kecebur di internship-nya Indonesia Millennial Connect, di mana aku waktu itu daftar sebagai content manager yang handle langsung nih Instagram dari Bakti Milenial. Waktu itu followersnya masih sekitar 5.000, sampai sekarang udah bertumbuh terus, udah mungkin nyentuh angka hampir 100.000 ya kalau nggak salah tuh terakhir kali aku cek gitu. Dan aku nggak sama sekali nggak expect bahwa bakal ikut juga nih di hari H untuk kegiatan volunteeringnya. Aku kira cuman internship 2,5 bulan doang gitu. Ternyata diajak juga untuk bisa ikut kegiatan akademi langsung di Karimun Jawa. Itu pertama kali Bakti Milenial 1 itu di Karimun Jawa. Itu aku pertama kali ikut Bakti Milenial yang pertama itu di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Itu sekitar bulan April tahun 2021. Nah, next tuh aku nggak nyangka juga bakal diajak lagi nih sama CEO-nya untuk bisa ikut dan bantu ngehandle jadi panitia lagi ya. Di Bakti Milenial yang kedua itu di Agustus tahun 2021 sebagai sekben. Jadi nggak hanya content manager, jadi sekben juga gitu. Next berlanjut BM3, terus BM4 jadi sekjen juga, jadi MM1, sampai terakhir ini aku lagi proses juga nih untuk sama teman-teman tim Milenial Mengabdi 3.0 yang ketiga kalinya di Bali Maret mendatang gitu. Jadi apa sih alasannya aku kerawanan? Sebenarnya awalnya kecebur, awalnya coba-coba nih kan, ternyata candu banget, seru banget gitu untuk ikut kegiatan semacam ini, dan akhirnya sampai sekarang kebukti aku masih konsisten untuk tetap setia ya di Milenial Mengabdi dan Bakti Milenial by Kami Foundation gitu. Seru banget sih, Kak, dengerin cerita Kakak, perjalanan mulai dari BM1 sampai BM4, terus Kakak juga ikutin MM1 sampai sekarang nih udah bakalan ada di Maret nanti MM3 ya, Kak, di Bali ya, Kak. Kakak Betul tuh banget. dengan menjadi relawan itu Kakak bisa keliling-keliling Indonesia gitu kan. Seru banget sih. Betul, betul. Dan Jadi dengan hmm, iya, Kak, kenapa, Kak? dan gimana ya, keliling Indonesia di sini tuh mungkin bagi sebagian orang anggapnya tempat-tempat yang aku jadi yang aku kunjungi sebagai lokasi pengabdian itu adalah tempat-tempat yang terkenal aja, tapi nyatanya enggak, karena kami kan datangnya ke desa ya, Kak Diva, dan benar-benar belajar banyak hal banget, dan ngebuka mata aku sendiri bahwa ternyata Indonesia seluas itu, ternyata Indonesia seberagam itu, semulti multi banget lah, multi bahasa, multi suku, multi apa namanya ya, adat gitu kan ya, beda-beda gitu setiap wilayah di Indonesia. Dan that's why kayak gimana ya, sangat bersyukur banget sih bisa join gitu kan ya untuk kegiatan pengabdian ini, dan lebih mengenal Indonesia dengan cara yang positif dan dibiayai gitu, jadi seneng banget di situ. Berarti Kakak tuh selama mengikuti kegiatan ini tuh emang gratis dan bisa keliling Indonesia, terus bisa di dalam mengenal Indonesia gitu ya, Kak. Seru banget. Nah, selama Kakak Ya ikut sih. menjadi relawan nih, Kak. Hal apa sih, Kak, yang Mm-mm. paling berkesan tuh, Kak? Kakak kan udah berapa kota yang di yang didatengin ya? Hal apakah yang paling berkesan, Kak, sama mengikuti relawan? Yang paling berkesan itu jujur aku tuh suka banget sama anak kecil kan, dan di 5 kali hampir ke 6 kalinya nih aku ikut pengabdian, itu rata-rata momen-momen aku tuh sama anak kecil banyaknya gitu. Jadi mungkin bisa aku bilang bahwa hal-hal yang berkesan di kegiatan pengabdian aku adalah berkaitan dengan anak-anak. Gimana pernah nih aku inget banget waktu di Bintan, itu di Desa Pengudang, itu di Riau ya, Kepulauan Riau. Kalau teman-teman tahu daerahnya, jadi hari pertama banget itu kan kami sholat berjamaah di masjid, masjid yang ada di dekat posko volunteer kan. Dan aku pengen
bisa deket sama anak-anak di sana. Itu baru hari pertama. Terus aku coba PDKT kan, PDKT tapi bukan yang kayak SKSD maksa gitu. Cobalah deketin dulu pelan-pelan, duduk ke sebelah mereka, ajak ngobrol gitu kan, libatkan mereka dalam setiap kita lagi ngobrol gitu. Selalu libatkan mereka. Dan kebukti tuh 5 menit setelah itu kenalan kan, gak lama mereka ngasih jajanan gitu, meskipun nilainya kecil ya jajanannya 1.000 2.000 gitu, tapi menurut aku tuh kayak sebuah bentuk penerimaan mereka bahwa mereka mau berteman dengan aku. Nah aku nganggapnya kayak gitu, dan itu kayak wah ini baru 5 menit kenal mereka udah ngasih ini gitu, kayak ternyata aku diterima ya kayak gitu, itu perasaannya. Dan ada juga kejadian waktu di Karimun Jawa itu yang pertama kali aku janji sama anak-anak itu untuk itu H-1 sebelum kami pulang ya, sebelum volunteer pada pulang ke daerah masing-masing, aku janji sama anak-anak untuk main ke pantai sama mereka pagi-pagi. Tapi ternyata waktu itu aku kayaknya masih sibuk di posko ya, jadi nggak terlalu dengar mereka tuh udah manggil-manggil nama gitu kan. Nggak taunya mereka udah duluan tuh ke pantai, dan sayang banget sih aku ngeliatin kesempatan untuk bisa terakhir kali ini main sama mereka di pantai. Tapi pulangnya mereka nggak lupa sama aku, ternyata mereka nyamperin lagi dan ngasih kenang-kenangan gitu. Lagi-lagi meskipun nilainya nggak sebesar yang kayak apa namanya tuh 50.000 ke atas ya, mesti makan-makan yang mungkin kita biasa dapetin itu dengan mudah gitu kan ya, tapi karena mereka yang ngasih jadi tuh jauh lebih berkesan itu mungkin. Dan satu hal lagi deh, boleh nggak cerita? Boleh banget, Kak. Sharingnya Paling boleh bakal banget. itu adalah pas di Lombok, itu di kaki Gunung Rinjani, daerah Sembalun, itu nama desanya Bilok Petung, Dusun Bilok Petung. Jadi di situ kan emang desa adat gitu ya, Kak Diva. Dan waktu itu kami tuh diajak untuk ada ikut mereka tradisi mereka gitu loh. Sampai mereka tuh tradisinya namanya aku lupa lupa banget, tapi ada prosesi pemotongan ayam gitu sama ngundang kayak ama lokanya, ina loka, itu kayak tokoh masyarakat yang dituakan secara adat kayak gitu. Dan itu bikin aku kayak belajar lagi nih soal apa namanya budaya adat istiadat yang ada di Indonesia, dan ternyata tuh beragam banget gitu apa namanya Indonesia. Bahkan di satu wilayah aja di Lombok ya, itu kan ada banyak tuh Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat gitu kan. Mereka tuh bahasa Sasaknya itu, bahasa asli mereka tuh juga ada perbedaan gitu, dan itu yang bikin aku makin sadar lagi bahwa ternyata multibahasa banget gitu Indonesia, meskipun sama-sama bahasanya Sasak gitu, tapi beda-beda. Entah itu bentuk kalimatnya, entah itu bentuk pengucapannya kayak gitu. Jadi bener-bener gimana ya? Open open minded lagi deh, ternyata Indonesia emang sekompleks dan semulti itu gitu. Berarti itu kayak semuanya tuh ada di Indonesia ya, kayak. Iya, makanya aku kan awalnya mikir ya, ini jujur aku tuh adalah tipe orang yang pengen banget bisa explore di luar Indonesia gitu, jalan-jalan. Kita pengen gak sih Kak Diva kayak trip-trip Iya, luar pengen negeri gitu banget kan. sih. Dan ngeliat Indonesia kayak biasa aja ini mungkin sama semua gitu kan. Ternyata makin aku pergi ke suatu daerah yang berbeda-beda dengan sumber daya alamnya juga beda-beda, itu yang makin bikin aku mikir, aduh aku harus banget nih explore Indonesia dulu sebelum explore luar kayak gitu sih. Nah, berarti tempat-tempat yang Kakak datangin ini wilayah-wilayah 3T ya, Kak? Atau gimana, Kak? Iya, jadi bisa dibilang itu adalah wilayah 3T, dan juga gimana ya ibaratnya, kalau dari kegiatan ini kan kami kan pastinya bakal nyari ini ya, nyari kenalan untuk bisa jadi stakeholder, ibaratnya mereka fasilitator. Jadi tentunya kami juga cari beberapa teman baru juga di daerah-daerah tersebut yang mungkin dari panitia ini udah punya linknya ke sana gitu. Dan rata-rata emang daerah yang ini sih daerah yang membutuhkan kayak gitu. Menarik banget ya, teman-teman. Nah, tadi udah dijelasin panjang tuh mengenai kesan yang paling Kak Nida rasain selama jadi relawan. Nah, mungkin selain kesan itu pasti juga ada dong keluh kesahnya selama menjadi relawan itu gimana, Kak? Karena kan perjalanan panjang ya dari 2020 Kak Nida udah mengabdi untuk Indonesia, terus sampai sekarang udah di 2023, udah panjang banget ya jam terbang Kak Nida. Pasti ada dong keluh kesahnya. Boleh dong Kak diceritain Kak gimana keluh kesahnya selama menjadi relawan? Kalau misalnya keluh kesah itu mungkin ibaratnya rata-rata tuh gara-gara manajemen waktu sih. Bikin galau gitu karena rata-rata pengabdian ini kan
di jadwal kuliah itu bentrok gitu kan sama jadwal kuliah. Aku pernah waktu pas pengabdian di Labuan Bajo itu lagi ujian, minggu-minggu ujian akhir semester gitu, dan itu yang bikin aku galau, tetap ikut atau enggak gitu kan. Akhirnya aku mutusin untuk tetap ikut. Dan itu bener banget kejadian nih, emang harus nyari sinyal gitu kan ya, untuk bisa tahu info ujian. Dan bahkan waktu aku mau pulang pun aku sempetin buat ujian dulu di bandara waktu itu. Aku mutusin buat naik pesawat beda sama volunteer lain karena aku tahu nih aku udah ujian offline di lusanya. Jadi aku naik pesawat gitu kan ya, dan di momen nunggu pesawat itulah aku ujian. Waktu itu ujiannya kayak apa sih namanya, seminar penelitian gitu, komunikasi gender. Itu aku inget banget. Jadi struggle-nya lebih ke situ sih, dari diri aku pribadi yang banyak mempertimbangkan untuk bisa manajemen waktuku dengan baik, biar bisa nyimbangin juga kan sama akademik sama non akademiknya. Dan salah satu hambatannya juga adalah karena project ini persiapannya nggak sebentar, itu bisa 2 sampai 3 bulan. Jadi kebanyakan tahu lah ya, kita kan pasti ada titik jenuhnya gitu kan ya ketika nge-handle sebuah project. Iya, Itu yang benar. bikin gimana ya, kadang ada masa-masanya demotivasi kan ya, Kak Diva mungkin pernah juga ngerasain. Jadi hambatannya di situ, setiap malam mungkin harus banyak di minggu itu aku, apa namanya ya, mengorbankan waktuku yang bisa me time, tapi aku harus rapat misalnya, harus mungkin seleksi berkas, terus pendataan volunteer segala macam, kayak gitu-gitu sih. Itu yang mungkin jadi hambatan dari, apa namanya, internal dan eksternal, kayak gitu kurang lebih. Oke. Nah, tadi kan ini juga udah jelasin tuh tentang keluh kesahnya. Mungkin ini kita boleh minta tips and trick agar lulus nih. Kan Kami Foundation ini nggak semua orang ya bisa untuk bergabung di Kami Foundation dan menjadi bagian dari bakti milenial atau milenial mengabdi, ya kan? Jadi boleh banget gak sih Kak kasih tips and trick agar lulus menjadi bagian dari relawan di Bakti Milenial atau Milenial Mengabdi dan menjadi bagian juga dari Project by Kami Foundation. Oke, kalau misalnya tips, karena sejauh ini aku selalu jadi panitia, belum pernah jadi, apa namanya ya, peserta yang mendaftar, dan belum nggak relate di aku struggle-nya peserta gitu kan ya, tapi relate di aku struggle-nya panitia. Jadi karena aku juga asesor nih, mungkin mau kasih sedikit tips dan bocoran kali ya, nih kayaknya penting banget buat teman-teman yang nonton podcast ini karena dapat dapat tips nih gitu. Nah, tipsnya apa sih? Sebenarnya sejauh yang aku lihat ini dari teman-teman daftar itu rata-rata mereka itu melewatkan dan tidak terlalu mempertimbangkan seleksi pada saat tahap pertama, yaitu tahap seleksi berkas. Jadi kadang ada yang menyepelekan itu karena anggapnya pasti bakal lulus atau gimana di tahap selanjutnya. Jadi itu yang harus di apa namanya ya, dimaksimalin dan diseriusin gitu untuk tahap seleksi berkas. Next itu di kami kan ada tahap ini ya, asesmen studi kasus. Lagi-lagi kalau dari aku pribadi itu gimana ya? Lebih senang ketika menyeleksi jawaban yang dia itu aplikatif, terus juga solutif, nggak usah panjang-panjang lebar, yang penting to the point, dan relevan dengan apa yang ditanyakan kayak gitu. Rata-rata tuh banyak yang kadang pertanyaannya apa, terus jawabannya udah panjang-panjang nih, ternyata kita nggak nemu intinya sebagai asesor. Nah, itu kan sayang banget kayak gitu kan. Dan selanjutnya kalau misalnya di tahap interview sama LGD, kuncinya adalah tulus. Mungkin itu kali ya. Karena kadang tuh di LGD kan kita berebutan tuh. Ego kita kan yang tinggi gitu kan ya, egois banget nih, pengen dapet spare time yang lebih banyak buat speak up segala macam, nunjukin kalau gue pantas banget lah jadi fully atau gimana gitu kan ya. Tapi balik lagi, justru yang kayak gitu juga nggak baik, yang berlebihan itu kan nggak baik kan ya. Jadi ibaratnya kayak kita harus bisa ngehargain orang lain juga, dan di situ juga dituntut kita untuk bisa manajemen emosi dan kontrol diri kayak gitu sih. Itu yang bakal bakal lebih dilihat oleh teman-teman asesor kayak gitu. Dan juga kalau interview ya itu tadi, tunjukin ketulusan kamu. Seberapa kamu niat itu tergambarkan dari
jawaban-jawaban kamu kayak gitu sih. Seperti itu. Oke, menarik banget ya tips yang Kaneda udah berikan. Jadi tadi aku ada highlight dikit. Nah, tipsnya itu mulai dari seleksi berkas itu, teman-teman harus emang bener-bener dimaksimalin. Karena ya nggak semua orang bisa untuk menjadi bagian dari relawan ini. Nah, terus juga harus to the point. Jadi harus emang langsung intinya aja sebenarnya kalian itu maunya di bagian mana. Terus juga jangan lupa di tahap interview dan LG-nya itu kalian tuh harus tulus dan harus bisa menghargai orang lain dan mengontrol diri kalian sendiri. Nah, jadi tuh intinya adalah seberapa niat kamu itu tergambarkan, seberapa niat kamu untuk mengikuti relawan ini akan tergambarkan di interview itu dari jawaban-jawaban kamu. Nah, sepertinya kita udah ada di sesi akhir dari PodMe ini. Terima kasih banyak, Kaneda, atas serba-serbinya, atas pengalaman yang diberikan kepada kita semua. Teman-teman PodMe ini masih mendengarkan podcast kita ya. Semoga ya. Nah, jangan lupa follow sosial media Mengenal Indonesia, mulai dari Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube kita. Dan jangan lupa dengerin selalu podcast kita di Spotify. Jadi semuanya itu @mengenalindonesia_. Jangan lupa di @mengenalindonesia_. Dan jangan lupa kita juga punya website kita di seputar Indonesia. Itu tuh di www.mengenalindonesia.com. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Sobat MI. Dadah, makasih Bye! waktunya.